Hai guys, jadi hari ini kita akan melakukan sebuah reading pick a card. Dan berita bagusnya sekarang TikTok itu memperbolehkan kita untuk bikin video sampai dengan 10 menit. Jadi masing-masing pilihan akan mendapatkan sekitar 2,5 menit lah, nggak kayak dulu. Udah gitu aku nggak akan kayak ngomong terlalu cepet sehingga kalian komplain, Kak ngomongnya terlalu cepet gitu kan. Jadi kali ini adalah request dari salah satu subscriber aku di YouTube. Terus dia request, Kak aku mau tahu gimana perasaan orang tua aku terhadap aku gitu. Oh so sweet, so sweet. Jadi mari kita bacakan. Ini pinggirin dulu deh ya, soalnya ini pick a card bakal butuh banyak tempat. Bagaimana perasaan orang tua kamu terhadap kamu ya? Yang pastinya sayang lah ya. Masa anaknya nggak sayang? Walaupun gitu ya, kita berantem gitu sama orang tua kita, kayak ada ketidaksetujuan, pasti mereka tetap sayang kok. Nah, ini bottom of the deck-nya King of Wands. Jadi mereka kayak udah punya visi dan misi, anak aku harus sukses gitu. Jadi mungkin kalian agak stres ya. Aku ngeliat di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang kayak merasa tertekan gitu karena merasa apakah aku bisa sesuai dengan mencapai harapan mereka gitu. Kayak mungkin mereka kayak ngarepin kamu jadi lawyer gitu kan, atau misalnya keluarga kamu rata-rata dokter, terus mereka pengen kamu jadi dokter, atau misalnya kamu di keluarga kamu sebelumnya belum ada yang udah masuk kuliah gitu, terus kamu jadi yang pertama di keluarga kamu yang masuk universitas gitu kan. Queen of Swords. Wow, orang tua kamu bangga loh. Yang pilih pile 1 ini orang tua kamu sangat bangga. Jadi mereka tuh nganggep kamu tuh sangat-sangat cerdas, sangat-sangat pintar gitu ya. Ini entah pintar secara akademis atau pintar dalam kehidupan sehari-hari, karena kan pendidikan formal itu bukan jaminan ya. Orang bisa pintar di sekolah tapi belum tentu dia pintar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dia nilainya tinggi gitu di sekolah, tapi kalau misalnya tiba-tiba ada penipuan gitu, dia paling duluan kena gitu kan. Itu kan beda ya. Terus mungkin dia juga belum tentu punya people skills. Tapi orang tua kamu, apapun bentuk kepintaran kamu, orang tua kamu tuh kagum gitu loh sama kepintaran kamu. Oh ya ampun, yang ini orang tuanya bangga banget loh. Jadi kalian tuh dianggap sangat stabil, terus dianggap sangat loyal ke orang tua gitu ya. Jadi walaupun sekali-kali misalnya mereka bilang kecewa gitu ya, atau gimana gitu, sebenarnya mereka nggak merasa seperti itu. Mereka tuh cuman kayak ngomong kayak gitu supaya kamu tuh lebih termotivasi untuk lebih baik gitu. Tapi aku melihatnya ini rumah, terus ini kamu mungkin anak rumahan kali ya. Kamu anaknya nggak suka macem-macem. Nah, buat yang pilih pile 2, kamu tuh mereka pengen kamu lebih mandiri. Serius, mungkin mereka nganggap kamu tuh belum cukup mandiri untuk usia kamu, atau mungkin mereka kayak sorry ya, kayak udah nggak sabar pengen kamu tuh cepet lulus. Karena mungkin kalau misalnya kita masih kuliah itu, kalau buat yang tidak mendapatkan beasiswa, yang mana rata-rata orang memang tidak akan dapat beasiswa, karena beasiswa itu hanya untuk yang paling pinter, dan kalau paling pinter itu berarti bukan semua orang kan. Jadi sorry to say gitu, kayak mereka tuh kayak, terutama kalau kamu kuliahnya terlalu santai, atau misalnya kamu nyari kerjanya tuh agak lama. Kalau nyari kerja aku bilang aku ngerti lah susahnya gitu nyari kerja gitu. Kalau nyari kerja ya mungkin kamu harus ngomong aja gitu ke orang tua kamu, atau mungkin kamu habis pindah karir. Misalnya kamu tadinya kantoran, terus kamu memutuskan aku mau jadi pekerja kreatif, aku mau kerja jadi aktris. Padahal itu susah kan kerja jadi aktris. Aku aja sambil ngerintis harus punya day job, harus punya kerjaan sampingan lain, freelancer gitu. Nah mungkin orang tua kamu ngerasa aduh gila enak gitu kan. Atau misalnya kamu nggak lulus, atau misalnya ya sorry ya kalau misalnya kamu udah berusaha sebaik mungkin nyari kerja. Kalau kerja sih aku ngerti sih susah, apalagi habis pandemi gini. Tapi kalau misalnya kamu kelamaan kuliah, terus kuliahnya tuh kayak yang enggak sesuai standar gitu, aku bilang usahain deh, kasihan orang tua kamu. Nah, buat yang pilih PAL 2, ini kayaknya akan paling resonate buat yang ngekos, atau misalnya kamu habis nikah, atau misalnya kamu pokoknya kamu udah nggak tinggal lagi sama orang tua kamu.
atau kamu tinggal sama orang tua kamu tapi eh, nggak ada komunikasi atau gimana, kamu diem-dieman gitu. Aku ngerasanya ini sih, ini kamu kayaknya baru nikah atau baru ngekos atau baru pindah ke kota lain untuk kuliah, ngurusin kuliah, uang. Mereka khawatir kalau misalnya kamu akan secara finansial nggak bisa ngurusin keuangan kalian gitu. Jadi mungkin kalian tuh baru nikah banget, terus baru berkeluarga banget, atau di sini juga aku ngeliat akan resonate buat yang baru nyicil rumah, terus orang tua kamu tahu gitu, misalnya orang tua kamu bantuin kamu bayar DP-nya, terus dia bilang udah nak, bapak atau mami aja gitu yang bayarin DP-nya, tapi nanti kamu yang nyicil sisanya ya gitu. Orang tua kamu mungkin khawatir nih apartemen dia kuat nggak ya nyicilnya gitu, padahal udah dibayarin DP-nya, atau jangan-jangan nanti orang tua harus kayak ikut ngebantuin nyicilnya juga, itu kan beban ya. Tapi mereka agak khawatir sih, karena mungkin pas kamu belum keluar rumah, belum pindah, belum ngekos, kamu tuh mungkin uh, manja banget atau gimana, aku nggak ngerti. Tapi kayaknya iya sih, mereka khawatir kamu nggak bisa ngebudget, atau mungkin iya sih, di sini mereka khawatir secara finansial sama kamu. Nah buat yang pilih PAL 4, oh so sweet, so sweet, so sweet, yang ini sangat bangga sama kamu. Terus ini dia merasa bahwa kamu tuh apa sih namanya istilahnya, kalau anak sayang banget sama orang tua, berbakti banget. Orang tua kamu tuh menganggap kamu tuh berbakti banget, walaupun kamu agak nakal di luar. Kamu tuh kayak, menurut orang tua kamu tuh kayak punya dua sisi. Jadi di satu sisi uh, kamu tuh sayang banget sama orang tua, tapi kamu tuh mungkin agak agak nakal di luar. Jadi kayak misalnya playboy gitu, misalnya kamu suka main cewek gitu, tapi mami kamu ngerasa bahwa kamu sayang sama mami kamu. Nah mami kamu tuh kayak mungkin nggak ngerti, ini anak kok sayang ibunya tapi sama pacarnya tegaan gitu. Jadi kayak aku ngerasa, biasanya kan kalau misalnya anak cowok sayang sama sama nyokapnya, dia juga jadi baik sama ceweknya kan. Makanya katanya kalau misalnya nyari cowok tuh cari aja yang baik sama maminya gitu kan. Jadi ini terutama buat maminya ya. Bapak kamu juga ngerasa kamu baik sih, tapi kalau mami kamu tuh agak bingung kenapa kamu nakal di luar gitu. Mungkin kamu suka bikin masalah di sekolah, padahal kalau di rumah baik-baik aja gitu. Nah di sini tuh kan urusannya sama perempuan. Jadi kalau kamu laki-laki, atau nyokap kamu sering nggak setuju sama pacar-pacar perempuan kamu, atau misalnya iya loh, orang tua kamu tuh ngerasa bahwa kamu tuh kayak tipe anak yang selalu nanya. Misalnya kamu udah nggak tinggal serumah sama orang tua gitu, kamu selalu nanya mama apa kabar gitu. Terus kayak terutama ke nyokap sih, ini kan kartu BRI ini kartu ibu ya, itu kayak selalu nelpon, rajin WhatsApp, rajin Telegram, apalah yang kalian pakai untuk ngechat. Terus kalian juga sering kayak ngasih kado-kado gitu, beliin sesuatu buat buat yang udah punya gaji, yang udah punya penghasilan. Mungkin kalian tuh yang tipenya udah sering beliin orang tua kamu sesuatu lah, atau kalau misalnya kamu jalan-jalan bapak kamu dibeliin oleh-oleh gitu. Aku ngerasanya seperti itu. Jadi mereka bangga sih, mereka bangga. Oke, makasih ya, semoga ini membantu. Bye bye, makasih udah nonton.